Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Gintings. Nama Megapro sangat santer di 2009 lalu. Merupakan salah satu pasangan kandidat yang kemudian maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini dilatar belakangi dengan perjanjian batu tulis antara Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai PD Perjuangan, dan Prabowo Subianto yang menjadi pembina dari Partai Gerindra. Di tengah perjalanan keduanya walaupun tidak terpilih cukup terlihat akrab. Bahkan tanda yang masih kita ingat adalah bagaimana disatukannya Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama untuk memimpin DKI Jakarta, dan itu akhirnya terwujud. Kombinasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra masih terus berlanjut. Entah mengapa kemudian ketika masuk masa pemilihan legislatif dan akan diteruskan dengan pemilihan presiden, keretakan terjadi dimulai dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pertanyaan saya ke Bang Effendi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, apa kabar? Baik, apa salah Pak Prabowo? Pak Prabowo sempat bertanya, apa salah saya? Saya selalu baik sama Ibu Mega dan nampaknya tidak ada permasalahan sebelumnya. Mengapa kemudian akhirnya nama itu muncul dari PDI Perjuangan ketimbang mengikuti poin terakhir, poin ke-7 dari perjanjian batu tulis ya, yang mengatakan bahwa PDI akan mendukung Prabowo sebagai capres di tahun ini. Bagaimana? Ya, memang tidak ada salahnya, sama sekali. Tidak ada salahnya? Tidak ada. Oke. Jadi hubungan silaturahmi juga kami tidak terputus ya. Jadi tidak ada dalam tanda petik permusuhan begitu yang antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, demikian juga Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, dan itu berjalan normal saja. Ketika diputuskan Jokowi akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, itu di DPP di Lenteng Agung dibuka-buka lagi ya perjanjian batu tulis itu? Atau sudah tidak dianggap lagi oleh PDI Perjuangan? Begini, kami di DPP tidak pernah mengetahui dan membahas itu ya. Kalau memang itu ada. Itu terlupakan, dilupakan, atau tidak berlaku lagi karena tidak terpilihnya? Ya kalau itu memang ada, ya itu kan dengan sendirinya gugur karena 2009 kan tidak tercapai. Ya, sehingga tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Dan kami tidak pernah membahas untuk jadikan rujukan ya. Jadi terjadinya koalisi di Jakarta itu juga tidak merupakan tindak lanjut daripada kesepakatan itu. Iya, kesepakatan itu hanya kebetulan juga. Itu merupakan posisi PDI Perjuangan juga ketika itu membutuhkan tambahan kursi ya. Jadi kombinasi yang paling pas ketika itu karena semua sudah berada di pihak Demokrat begitu ketika itu. Nah, ini yang hampir mirip lah dengan situasi ketika Pilpres 2000. Jadi tidak ada aliansi strategis antara PDI Perjuangan dan Gerindra sepanjang 5 tahun terakhir? Tidak ada. Tidak ada. Buktinya di Pilkada Jawa Barat, Pilkada Sumut, ya tidak terjadi. Demikian juga di Bali misalnya. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu. Nah, ketika dipilihnya itu sekali lagi, ini tidak jadi konsideran atau dilupakan atau terlupakan atau paling tidak berbicara dengan Pak Prabowo. Pasti ada yang mengingat tentang perjanjian batu tulis ini di DPP kan? Ya tidak sama sekali tidak dijadikan konsideran untuk rujukan ya. Kan kita setelah melakukan proses gugatan ke MK secara formal begitu, partai dianggap inkrah, sudah tidak lagi ada kesempatan, maka setelah itu sudah tidak ada lagi relevansi dari isi dari kalau perjanjian itu ada. Tidak ada relevansi dan tidak merupakan kewajiban untuk ditindaklanjuti ya? Ya, itu kan lebih kepada sebuah harapan ya. Di belangkonya juga ditulis dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden di 2009. Ya. Bang Fadlizon, terima kasih sudah hadir. Saya undang segera. Karena lawan bicaranya satu-satu saja ini. Baik, saya sudah memulai tadi dengan pertanyaan dari saya soal
perjanjian batu tulis. PDI Perjuangan ternyata tidak mengkonsider itu karena sudah tidak relevan lagi, karena tidak terpilih keduanya dalam pemilu sebelumnya. Kenapa kemudian Gerindra merasa perlu untuk mengkonsider ini kembali? Ya, pertama kalau kita lihat bahwa ini adalah satu kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dan ada 7 poin di situ. Ya. Kalau kita lihat dari 7 poin itu, jelas sekali bahasa, maksud, dan tujuan. Satu persatu kita bisa lihat dengan interpretasi saya kira yang sangat jelas gitu ya. Poin 1 misalnya akan mencalonkan Pak Prabowo dan Bu Mega. Itu sudah. Poin 2, Pak Prabowo jika terpilih sebagai wakil presiden, ada kata jika terpilih. Ya, akan mendapat penugasan mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada portofolio tentang menteri. Itu juga kalau terpilih. Ya. Poin keempat, pemerintah yang terbentuk akan menjalankan program. Itu juga jika terpilih. Kelima itu tentang pembagian pendanaan. 50% itu juga saya kira jika terpilih. Yang keenam soal tim sukses, dan yang ketujuh itu klausulnya bunyinya sangat jelas. Secara ini seperti apa? Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Baik. Nah, kalau kita melihat dengan bahasa Indonesia yang sederhana saja, poin ini saya kira tidak perlu ada interpretasi lain. Dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 Mei 2009 dengan materai. Materai adalah simbol kehadiran negara. Jadi artinya perjanjian resmi. Ada perjanjian resmi. Nah, kita terus terang di Gerindra, karena selama ini dikatakan akan diumumkan setelah pemilu legislatif, ya tentu mungkin nanti kita punya mekanisme masing-masing. Kita juga tidak mengandalkan ini sama sekali. Ya, bagi kami ini adalah satu perjanjian yang kami yakin akan dihormati, gitu ya. Tetapi dengan terpilihnya Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan, Anda menganggap bahwa PDI Perjuangan tidak menghormati itu? Ya, kita melihatnya begini, bukan siapa orang yang mau ditunjuk. Ya, ibaratnya mau ditunjuk Obama juga silakan. Tapi ini ada perjanjian, ada satu kesepakatan bersama, mestinya didudukkan ya antara kedua belah pihak. Kalau misalnya ini ingin direvisi atau semacam, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan perjanjian ini, saya kira itu bisa dibicarakan dengan mudah ini. Tapi ini tidak ada pembicaraan sama sekali. Kalau reasonnya karena tidak terpilih, karena itu batal demi hukum perjanjian itu? Ya, saya kira itu argumentasi yang sulit diterima akal sehat. Karena ini jelas sekali dalam Pilpres 2014. Ya. Walaupun belangkonya disebut kesepakatan bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009. Betul. Dan ini kan masih 2014. Iya, oke. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Debat.